Hai orang muda, apa kabar? Masih bersama dengan Jesus Christ Young Generation. Kali ini kita akan membahas topik ditolak. Apa yang menjadi definisi daripada ditolak? Yaitu suatu keadaan dalam kehidupan di mana pelaku merasa bahwa dia tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, baik di dalam keluarga maupun juga di dalam lingkungan. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, bahwa sumber penolakan itu ada dua hal. Yang pertama dari dalam dan yang kedua dari luar. Yang dari dalam adalah pelaku merasa tertolak karena hati dan perasaannya berkata begitu. Ini dapat terjadi karena masalah-masalah dalam kandungan ketika ia dikandung oleh ibunya, bahkan seperti di mana dia pernah mau digugurkan, atau ada penyesalan mengapa saya harus mengandung lagi dan masalah-masalah lainnya. Tetapi juga hal itu dapat terjadi karena self pity, yaitu mengasihani diri sendiri, selalu merasa tidak mampu sehingga ditolak oleh lingkungan. Nah, hal yang kedua yaitu sumber penolakan dari luar. Artinya bahwa pelaku ada dalam situasi di mana ia dipandang tidak mampu, tidak bisa, tidak layak, atau tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, orang-orang muda dikasih Tuhan, apa sih yang menjadi penyebab penolakan itu sendiri? Yang pertama adalah hal-hal yang terjadi sebelum kelahiran, seperti mau digugurkan, atau kelahiran tidak diingini, atau dapat juga karena adanya penyerahan kepada roh-roh jahat. Yang kedua menjadi penyebab penolakan adalah masalah-masalah hidup yang menyebabkan pelaku menjadi orang dengan cara yang hidup menjengkelkan. Ya, jadi dia memiliki cara hidup yang menjengkelkan karena ingin mencari-cari perhatian dan menunjukkan kehebatannya. Selanjutnya apa yang menjadi penolakan yaitu adalah faktor keluarga yang memiliki anak emas atau anak yang lebih dibanggakan. Artinya ada anak yang menjadi pilih kasih, atau dengan kata lain orang tua yang membuat anak itu terpisah-pisah. Ya, ada anak yang dikasih, ada anak yang kurang dikasih. Jadi intinya pilih kasih. Penyebab penolakan selanjutnya adalah tuntutan-tuntutan lingkungan yang tidak dapat dipenuhi, seperti ikut gaya dunia atau ikut gaya seperti sultan. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab penolakan? Yaitu yang kelima tentunya adalah rendahnya harga diri seseorang, ya. Dan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab penolakan adalah sifat-sifat diri yang membuat ia mau menonjol, seperti kesombongan, egois, dan keangkuhan. Nah, orang-orang muda yang dikasih Tuhan, selanjutnya sebagai hal yang ketujuh menjadi penyebab penolakan adalah masalah-masalah keluarga yang memalukan si anak, seperti misalnya perceraian, lalu papanya berselingkuh ataupun juga berzina, dan bahkan mamanya pun juga demikian, berselingkuh ataupun juga berzina, serta yang lain-lainnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab penolakan dalam kehidupan seseorang. Apa yang menjadi akibat daripada penolakan itu sendiri? Maka orang-orang yang mengalami penolakan, dia mengalami akibat yaitu senang menyendiri, cepat benci atau kepahitan dan menendam, selanjutnya cenderung masa bodoh dan kasar, lalu tidak mudah berbelas kasihan. Serta yang menjadi akibat penolakan itu sendiri adalah menjadi orang yang tertutup, ya. Dia selalu defense untuk segala sesuatunya, ya. Nah, selanjutnya apa akibat penolakan itu sendiri adalah emosi yang tidak dapat terkontrol atau terkendalikan, dan akhirnya mencari penyaluran dalam kebebasan seksual, dan bahkan lari kepada hal-hal yang merusak, drug, narkoba, minum mabuk, dan sebagainya. Inilah yang menjadi akibat daripada penolakan itu sendiri. Orang-orang muda dikasih Tuhan, apa yang menjadi bahayanya penolakan itu sendiri? Yang pertama akan menciptakan generasi yang labil dan tanpa tujuan. Selanjutnya, apa yang menjadi bahaya penolakan itu sendiri? Yaitu menciptakan suasana keluarga yang dingin, suasana keluarga yang boleh dikatakan seperti suasana neraka. Selanjutnya, apa yang menjadi bahaya penolakan? Menciptakan orang-orang muda yang cenderung untuk cepat menyerah, tidak berani untuk bertarung, tidak berani untuk berjuang, untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena penolakan yang dialami dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu orang-orang muda dikasih Tuhan,
Apa sih yang menjadi pandangan Alkitab tentang penolakan itu sendiri? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, pada ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Hal yang pertama, apa yang menjadi pandangan Alkitab tentang penolakan? Bahwa penolakan itu sangat berhubungan dengan hati. Orang yang ditolak pasti kecenderungan hatinya itu selalu mengalami apa yang menjadi kepahitan, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Dengan kata lain, hatinya nggak baik aja. Lalu apa pandangan Alkitab tentang penolakan selanjutnya? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25, pada ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Hal yang kedua, apa yang menjadi pandangan Alkitab tentang penolakan? Penolakan itu sangat berhubungan dengan keluarga. Sebagaimana ayat ini mengatakan bahwa Ishak itu mengasihi Esau, artinya dia kurang mengasihi Yakub. Sebaliknya pun demikian, Ribka dia mengasihi Yakub, sebaliknya dia juga kurang mengasihi Esau. Inilah yang terjadi, bahwa pandangan Alkitab tentang penolakan itu seperti itu. Bahkan di dalam Hakim-Hakim, kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, dikatakan dalam ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini yang ketiga, pandangan Alkitab tentang penolakan, bahwa penolakan itu akan sangat berhubungan dengan apa yang menjadi keberadaan daripada keluarga. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini, baik itu tentang Yakub maupun juga tentang Esau, dan kita juga lihat bagaimana Yefta yang ditolak di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga selanjutnya, apa menjadi pandangan Alkitab tentang penolakan? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 pada ayat yang ketiga dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Perhatikan orang-orang muda dikasih Tuhan, bahwa apa yang menjadi penolakan itu sangat berhubungan dengan kepribadian seseorang. Yusuf adalah juga anak yang ditolak ataupun juga adik yang tertolak oleh kakak-kakaknya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yusuf mengalami kepribadian yang baik. Nah, ini adalah hal yang juga menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda yang mungkin mengalami penolakan. Bisa kok, Yusuf aja bisa untuk mengalami kepribadian yang baik. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan langkah-langkah ketika kita tertolak? Nah, kita lihat dulu lagi selanjutnya. Ya, selanjutnya di dalam Mazmur 139. Contoh-contoh ini untuk kita bisa mengerti di dalam ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dengan kata lain, bahwa pandangan Alkitab tentang penolakan, seorang yang ditolak itu tidak boleh menyesali nasibnya. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam apa yang menjadi proses dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang muda, jika engkau mengalami penolakan, ayo ingat, jangan kau menyesali akan apa yang terjadi atas kehidupanmu, tetapi bangkitlah, berupayalah bagaimana engkau boleh tampil mengatasi penolakan-penolakan tersebut. Dan langkah apa yang bisa kita lakukan jika kita tertolak? Yang pertama, sadari bahwa kita ini berharga. Ubahlah karakter dan kepribadian kita sehingga kita tidak mencari perhatian, kita tidak lari kepada apa yang menjadi kompensasi dari penolakan itu sendiri, baik melalui drug maupun juga narkoba, maupun juga melalui minum mabuk, bahkan juga melalui pornografi, kehidupan free sex dan sebagainya. Ayo, engkau berharga sebagai orang-orang muda yang ada di depan sana. Masih ada hal yang baik, hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu sebagai orang-orang muda yang ada. Bangkit, ubahlah karakter hidupmu, bangun kepribadianmu di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengubah ataupun juga menjalani langkah-langkah jika kita tertolak?
Belajar untuk mengampuni. Hal-hal yang menjadi kesalahan, mungkin itu adalah orang tuamu yang menolak engkau pada waktu masa dalam kandungan, ataupun juga yang lainnya. Belajar untuk mengampuni serta memberkati. Doakan supaya setiap mereka yang melakukan hal demikian, penolakan atas hidupmu, maka engkau akan mengalami perubahan. Ampuni, doakan, berkati. Selanjutnya, apa yang menjadi langkah kita ketika kita mengalami penolakan? Jaga hati kita, bersihkan hati kita, dan mulai tolak segala kutuk-kutuk, segala ikatan-ikatan apapun yang terjadi di dalam kehidupan di masa lalu, sebagai bentuk penolakan atas ikatan-ikatan kuasa setan, kuasa kutuk-kutuk apapun. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita, jaga hati kita, dan berdoa, mematahkan, menolak segala kutuk-kutuk apapun. Dan akhirnya, bagaimana langkah kita jika kita mengalami ketertolakan? Mari ingat bahwa Allah selalu memakai hal yang buruk sekalipun untuk kebaikan. Alkitab mencatat bahwa Allah dapat mengubah padang gurun menjadi mata air. Begitupun juga dalam kehidupanmu sebagai orang-orang muda yang ada. Bangkit, ayo. Jangan engkau menyesali apa yang menjadi penolakan atas kehidupanmu, tetapi percayalah, ketika engkau bangkit, engkau menyatakan bahwa Allah beserta dalam kehidupan saya, maka engkau akan diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat. Haleluya. Karena itu, lakukan yang baik dan layani Tuhan. Haleluya. Orang-orang muda dikasih Tuhan, ingat, manusia dapat tertolak, tetapi Kristus membela kita dan bekerja untuk hal yang baik bagi kita yang mengasihi dan percaya kepadanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih dalam anugerah-Mu dalam kesempatan hidup di mana kami sebagai orang-orang muda yang ada di akhir zaman ini. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi peristiwa, banyak hal yang menjadi keadaan. Salah satunya adalah penolakan atas kehidupan kami. Tetapi kami tidak mau bodoh, kami tidak mau terjerat dengan apa menjadi penolakan ini, sehingga kami menyia-nyiakan kehidupan masa muda kami. Tetapi kami mau bangkit, kami mau mengatasi apa yang menjadi penolakan ini dengan menyadari bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami mau mengubah karakter dan kepribadian kami di dalam takut akan Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap mereka yang menolak dalam kehidupan kami. Kami melepaskan doa berkat dalam kehidupan setiap mereka yang menolak keberadaan kami. Bahkan kami juga menjaga hati kami bersih di hadapan Tuhan. Dan kami juga menolak segala kutuk-kutuk, bahkan ikatan-ikatan apapun atas kehidupan kami. Kami putuskan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan kami percaya bahwa Allah akan mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik ketika kami boleh mengasihi-Mu, ketika kami boleh melayani-Mu, bahkan juga kami mencintai-Mu sebagai orang-orang muda yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami siap sebagai orang-orang muda yang ada untuk masuk menghadapi segala hal-hal apapun sebagai tantangan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh meraih apa yang menjadi keberhasilan prestasi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang-orang muda ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Jesus Christ, Young Generation, Sir. Yes, sir.